عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Fadilah haji kau sabar menghadapi kesusahan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu bahwa sesungguhnya para malaikat bersalaman dengan jemaah haji yang datang dengan menaiki kendaraan dan berpelukan dengan jemaah haji yang datang dengan berjalan kaki. Dari kitab keterangan. Diriwayatkan apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sakit, maka ia berkata, aku tidak menyesalkan sesuatu sebagaimana penyesalanku terhadap diriku ketika aku belum pernah pergi berhaji dengan berjalan kaki. Hal itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adhinu lin-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan seluruh manusia untuk berhaji, mereka datang kepadamu dengan berjalan dan berkendaraan unta yang telah lurus. Mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Dalam ayat ini orang yang pergi berhaji dengan berjalan kaki disebutkan terlebih dahulu. Ayat ini surat terjemahannya akan dituliskan di permulaan kitab ini. Mujahid rahmatullah alaih berkata, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menaikkan haji dengan berjalan kaki. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berjalan kaki dari India untuk berhaji sebanyak 1000 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau alaihissalam pergi berhaji sebanyak 40 kali dengan berjalan kaki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kebiasaan para nabi alaihissalam adalah pergi berhaji dengan berjalan kaki. Mulai Al-Bukhari rahimahullah menulis bahwa ketika telah memasuki tanah haram, yang paling utama adalah berjalan kaki. Dan Ghazali rahimahullah menulis bahwa yang paling utama bagi orang yang mampu adalah berjalan kaki. Karena Ibnu Abbas rahimahullah ketika hampir wafat telah berwasiat kepada anak-anaknya supaya pergi berhaji dengan berjalan kaki. Dia juga berkata, orang yang berjalan kaki akan dituliskan baginya 700 kebaikan dari setiap langkahnya, dan setiap satu kebaikan sama dengan 100.000 kebaikan. Oleh karena itu yang paling utama bagi orang yang biasa berjalan kaki, jika ia mendapati jalan dalam keadaan aman, hendaknya ia pergi berhaji dengan berjalan kaki. Akan tetapi syaratnya adalah dalam keadaan aman, dan paling tidak ketika berangkat ke Arafah untuk menunaikan ibadah haji, hendaknya para pemuda dan orang yang mampu untuk berangkat dengan berjalan kaki. Karena di samping mendapatkan pahala yang banyak, perkara-perkara yang mustahab bisa terjaga di setiap tempat. Jika tadikan dengan kendaraan, seorang tentu tidak bisa bebas berhenti di setiap tempat, sehingga banyak sekali banyak perkara-perkara yang mustahab yang tidak bisa dikerjakan. Sedangkan perjalanan ini pun tidak begitu jauh. Pada tanggal 8 Dzulhijjah berangkat dari Mekah ke Mina yang jaraknya hanya 3 mil. Kemudian pada tanggal 9 di waktu pagi berangkat dari Mina ke Arafah yang jaraknya hanya 5 mil atau 6 mil saja. Persinggahan yang jaraknya berdekatan ini tidaklah berat bagi orang-orang yang masih muda dan orang-orang yang mampu berjalan kaki. Dan pahalanya sangat banyak, yakni setiap langkahnya akan mendapat pahala 70 juta kebaikan. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berwasiat kepada putra-putranya agar pergi haji berjalan kaki, maka putra-putranya bertanya, dari mana kami mulai berjalan kaki? Ia menjawab, ketika tidak berangkat dari Mekah maka mulailah berjalan kaki. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang berjalan kaki dari Mina sampai Arafah, ia akan mendapatkan 100.000 hasanah karena haram. Diriwayatkan dari Syekh Ali bin Shu'aib rahimahullah bahwa ia telah melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki dari Nisapur lebih dari 60 kali. Dan diriwayatkan dari Syekh Mudhurah bin Hakim rahimahullah bahwa ia berhaji dengan berjalan kaki dari Mekah Al-Mukarramah lebih dari 50 kali.
Juga dilihatkan dari Syekh Abdul Abbas rahmatullah alaih bahwa ia menunaikan ibadah haji 80 kali dengan berjalan kaki. Dan Syekh Abdullah Maudi pergi berhaji 97 kali dengan berjalan kaki. Tidak dapat dibayangkan betapa banyaknya pahala mereka itu karena mereka mendapatkan 70 juta kebaikan dari setiap langkahnya. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan hadis mengenai ayat mengenai hadis mengenai keutamaan orang yang menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kemampuan untuk bisa mengamalkan dan juga menyampaikan. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.